Oke teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan soal bahasa Indonesia ini dengan cara mudah dan berikut penjelasannya. Dan sebelum kita mulai, kita opening dulu. Yuk. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia ya. Kita akan membahas soal bahasa Indonesia kelas 11. Kelas 11 yang kemarin ya, semester ganjil ini. Dan berikut penjelasannya aja. Jadi ini kalau saya menggunakan yang belajar mengerjakan bahasa Indonesia kurang dari 1 menit, itu hanya buat short video ya, dan itu saya akan sangat sulit gitu untuk menjelaskan dalam waktu 1 menit itu, dan untuk mempersingkatnya itu sangat sulit sekali. Jadi saya buat cara mengerjakan soal bahasa Indonesia ini dengan cara yang panjang ya, video panjang, dan di sini kita akan menyelesaikan soal bahasa Indonesia kelas 11 ya. Dan ini kita akan mengerjakan 40 soal. Tapi kalau kita buat soalnya dalam satu video itu akan terlalu panjang dan akan sangat membosankan buat kalian semua di rumah. Jadi akan saya buat beberapa part ya, beberapa bagian-bagian dia terpotong agar kalian tidak bosan gitu ya. Jadi jika sudah 10 menit atau sekitar 12 menit akan saya potong dan akan saya buat video baru ya. Oke, pertama kita akan mengerjakan soal pertama. Jadi kuncinya saat mengerjakan bahasa Indonesia adalah kita jangan membuat atau lama-lama gitu membaca soal. Jadi tipsnya adalah pertama, kita jangan membaca dari awal soal. Misalkan seperti ini ya. Jadi jangan membaca soal itu dari pertama sini, pembuatan kue, terus sampai bawah sini. Karena saat kita akan membaca dari awal sini, dari atas sampai bawah, kita sudah baca lama-lama, begitu sampai bawah sini baru kita baca misalkan ya. Manakah tahapan pertama dalam pembuatan kue? Maka kita akan baca sekali lagi ke atas lagi. Nah, itu akan memakan waktu lama. Karena saat kita mengerjakan soal seperti ini itu akan butuh beberapa menit gitu ya. Jadi kita juga harus kejar target gitu. Misalkan kalau satu soal adalah 2 menit, berarti kalau dia 40 soal, dia ada 80 menit. Jadi kita harus mengerjakan sesingkat mungkin. Jadi caranya adalah baca dulu di awal. Nah, manakah tahapan pertama dalam pembuatan kue? Nah, kalau sudah baca begini, baru kita naik ke atas. Kita baca di sini, dan kalau tahapan pertama kan kita baca semua. Misalkan berikut adalah penjelasan tentang masing-masing tahap berikut. Nah, di sinilah. 1. Pemilihan bahan. Tahap pertama dalam pembuatan kue adalah di sini jelas ya aturannya di sini. Tahap pertama dalam membuat kue adalah memilih bahan-bahan. Nah, jadi jawaban yang pertama adalah di sini deh, C. Pemilihan bahan-bahan, karena sudah dijelaskan di sini. Tahap pertama dalam pembuatan kue adalah pemilihan bahan-bahan. Jadi kalau kita sudah menemukan jawabannya kayak gini, ya, memilih bahan-bahan, sudah kita nggak usah diteruskan lagi membaca ke bawah lagi. Kalau kita sudah nemu satu jawaban, sudah. Jadi jangan berlama-lama di satu soal ini saja. Kita langsung skip saja. Jadi yang pertama adalah jawabannya C. Oke, sekarang kita membahas di nomor 2 ya. Nah, seperti tips pertama tadi, kita langsung baca di pertanyaannya ya. Apa fungsi dari tahapan pemanggang dalam pembuatan kue? Nah, baru kita baca di atas. Pembuatan kue merupakan suatu melibatkan, dan kita sudah baca kan 1 di sini. Pemilihan bahan tahap pertama adalah pembuatan kue, dan memilih bahan-bahan yang digunakan ini termasuk tepung, gula, telur, dan lainnya. Bahan yang berkualitas tinggi mempengaruhi hasil akhir kue. Nah,
di sini kan kita taruhlah kita persingkat, di sini berdua adalah pencampuran dan ketiga adalah pemanggangan. Nah, di sini kan kita sudah ditanya ya fungsi dari pemanggangan. Jadi kita fokus di bacaan sini. Pemanggangan. Adonan kue yang sudah siap akan dimasukkan ke dalam oven pada suhu tertentu. Proses pemanggangan ini akan mengubah adonan menjadi kue yang matang dan lezat. Nah, kita lihat di sini, apakah ada gitu? Di sini yang jawabannya adalah mengubah adonan menjadi kue yang matang dan lezat. Nah, mencampur bahan-bahan bukan, memilih bahan yang tepat bukan, membuat kue terlihat menarik bukan. Nah, di sini D ketemu dah. Mengubah adonan menjadi kue matang. Nah, jelas ya. Jadi pertanyaannya di sini sudah apa fungsi dari tahapan pemanggangan dalam pembuatan kue, dan jawabannya adalah mengubah adonan menjadi matang. Dan di sini kalau petunjuknya ada di sini dia, mengubah adonan menjadi kue yang matang dan lezat. Kita kasih tanda dulu sini mengubah adonan, kita garis bawahi bahwa di sini ada loh. Tuh ya, di sini ada petunjuknya mengubah adonan, jadi jawabannya adalah D. Bisa jelaskan tulisannya? Oke, D. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, di sini sudah terlihat ya, baca teks berikut. Jadi jangan dulu kita baca, kita cari dulu pertanyaannya apa agar tidak memakan waktu lama. Oke, di sini dia. Nah, pertanyaannya di sini segini banyaknya masih ada di sini pertanyaannya. Ya, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, kalau kita sudah baca di sini, mari kita uji pemahaman Anda merancang pernyataan umum tahapan-tahapan teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Baru kita cari di teksnya apa itu teks prosedur. Sebenarnya teks prosedur ini sendiri sudah dijelaskan di materi kalian sih. Jadi kalau kelas 11 itu pasti mempelajari teks prosedur. Saya pun sudah dipelajari itu di kelas saya ya, teks prosedur. Nah, di sini kita lihat jelas enggak tulisannya di kamera? Oke. Saat ini dalam era digital, banyak yang membutuhkan panduan langkah demi langkah untuk melakukan berbagai tugas. Salah satu jenis teks yang umum ditemui adalah teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan panduan tentang panduan tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan urutan langkah-langkah yang jelas. Panduan tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan urutan langkah-langkah yang jelas. Teks ini digunakan untuk berbagai situasi seperti membuat makanan, merakit perangkat elektronik, dan mengoperasikan perangkat lunak komputer. Nah, itu ya. Jadi bisa dilihat ya, di sini adalah memberikan panduan tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan urutan langkah-langkah yang jelas. Panduan. Kita lihat dulu di sini ada tidak jawabannya. Ya, di sini bisa kalian lihat ada di huruf di B ya. Teks yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau kita sudah menemukannya di sini, ya sudah berarti dia B. Karena dia kalau di fiksi tidak ada kan, opini juga penulis bukan, teks mengandung berita terbaru juga bukan kan, bisa jelas. Yang bisa jelas. Jadi kalau ini adalah jawabannya B. Sekali lagi, kalau kalian sudah menemukan jawabannya di soalnya ya, nggak usah kita berlama-lama kita baca-baca yang lain, nggak usah, kita langsung saja pilih yang B. Jangan mempersulit hidup makanya kalau kita sudah menemukan. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 4. Bisa jelas di kamera? Ya, kayaknya sudah bisa jelas di kameranya. Nah, di sini kita lihat, kita langsung baca di bawahnya sini ya, bisa dibaca. Apa yang biasanya menjadi komponen awal dalam teks prosedur? Bisa dilihat kan, teks prosedur. Kita agak tekuk saja biar agak lebih mudah, kita jangan terlalu lebar. Nah, di sini apa yang menjadi
apa yang menjadi biasanya komponen awal dalam teks prosedur. Nah, biasanya kalau kayak gini, kalau sudah panjang lebar di atas, biasanya ada petunjuk juga di atas. Jadi setelah saya baca dari atas sampai ke bawah, di sini kita menemukannya adalah di sini nih. Dalam merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Ya, kan? Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ada beberapa penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pernyataan umum harus jelas dan pernyataan umum. Itu kan di sini sudah ada petunjuknya. Pertama, pernyataan umum harus jelas dan menunjukkan tujuan dan prosedur yang akan dijelaskan. Bisa kelihatan di kamera? Ya, pernyataan umum harus jelas dan menunjukkan tujuan dari proses yang akan dijelaskan. Nah, di sini pilihannya sudah ada. Apa yang dimaksud menjadi komponen awal dalam teks prosedur? A. Pernyataan umum. Jadi jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Kita pilih A dan kita coret juga petunjuknya ya. Petunjuknya itu adalah pernyataan umum. Nih, pertama pernyataan umum. Ya, sini petunjuknya adalah pertama, pernyataan umum harus jelas. Dia sudah ada petunjuknya juga, dan seperti janji saya di awal tadi ya, untuk kita ngebahas soal ini jangan berlama-lama. Jika kita menjawab soal ini sampai 1 jam, kalian akan bosan. Jadi akan saya buat soal ini, membangun ini jadi beberapa part. Jadi ini setelah saya lihat sih udah lebih dari 10 menit. Jadi kita sudahi dulu membahas ini, kita akan lanjut lagi bahasnya di video berikutnya ya, di part selanjutnya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye.